Kita balut yang kencang aja teman-teman ya. Jadi inilah cara yang bisa saya lakukan apabila mengganti jenis anggur ya, atau top working ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pada hari ini teman-teman ya, saya mau mengganti salah satu jenis varietas anggur ya. Sebenarnya ini varietas anggur yang sudah saya tanam sekitar 1 tahun yang lalu teman-teman ya. Namun ini untuk pembuahannya agak susah di sini teman-teman ya. Saya nggak mau bilang ini jenis apa ya teman-teman ya. Namun ini merupakan varietas yang cukup susah untuk dibuahkan di tempat saya. Jadi karena biasanya memang kalau di tempat saya susah, di tempat teman yang lain belum tentu ya. Namun ini saya nggak mau bilang ini varietas apa. Namun nanti seiring berjalannya waktu pasti teman-teman di rumah juga akan ada varietas-varietas anggur yang memang untuk pembuahannya ini susah teman-teman ya. Dan ini salah satunya, ada salah satu pohon di kebun saya ya, Bapak Kefatir Nurseri. Ini yang sedikit susah pembuahannya. Jadi ini saya sekali lagi ini merupakan salah satu jenis anggur yang memang sangat susah dibuahkan di tempat saya. Makanya ini saya potong ya, saya sisakan segini. Ini mau saya ganti varietas dengan ini Harol. Ya, kenapa saya pilih Harol? Karena di sini memang belum ada Harol. Harol ini memang anggur hijau yang beraroma juga. Jadi saya suka tanam anggur yang memang beraroma. Dan di kebanyakan tempat teman saya memang sangat mudah berbuah ya. Jadi makanya saya pilih Harol untuk menggantikan varietas ini. Dan ini merupakan varietas yang sebenarnya harganya cukup fantastis dulu ya, pas baru keluar. Namun untuk pembuahannya sedikit susah ya, karena saya sudah coba di long boot, short boot, medium, ini sama sekali tidak membawa buah ya. Nah inilah pada akhirnya saya pilih untuk mengganti. Ya jadi sekali lagi karena memang di sini banyak juga yang ibaratnya menjual bibit seperti saya ya. Jadi untuk sesama petani ini saya nggak mau sebutin ini varietas apa, namun ini adalah jenis anggur yang sedikit susah dibuahkan di kebun saya. Namun di banyak tempat mungkin tidak, namun di tempat saya memang sangat susah. Jadi di sini saya memang dari awal ingin menanam anggur yang memang pembuahannya ini tidak susah ya, atau bisa dibilang genjah dan rasanya manis. Dan ini salah satu yang susah. Jadi menurut saya memang kalau saya pilih untuk diganti, ini adalah pilihan saya yang tepat. Jadi karena hidup itu adalah pilihan, makanya saya tidak memilih untuk menanam anggur yang memang pembuahannya susah. Dan ini untuk rootstocknya ini menggunakan Red Master dulu ya. Ini ada RM. Dan ini sudah di grafting 1 tahun berlalu, dibuahkan tetap susah. Makanya saya ganti dengan Harol. Ya, untuk cara menggantinya ini biasa disebut dengan top working ya, karena ini sudah ditanam duluan. Untuk caranya sebenarnya gampang aja, seperti sambung sisip pada umumnya. Namun ada beberapa triknya ya. Ini 3 hari yang lalu sudah saya siram, sekarang belum disiram ya. Ini salah satu cara untuk mengurangi kadar air yang mungkin keluar, karena biasanya kendalanya top working seperti ini atau ganti varietas ini biasanya kendalanya ada di airnya, ini mengalir sangat deras ya. Dan ini untuk trik yang pertama, ini kita lukai bagian bawahnya. Nah, ini tujuannya juga agar air itu bisa mengalir di bagian-bagian yang telah saya lukai. Lukailah yang banyak ya teman-teman ya, nggak apa-apa. Jadi nanti air sedikit akan deras mengalir ke bagian yang saya lukai. Ya, saya sering sekali membuat tutorial tentang ini. Namun buat teman-teman yang baru gabung di channel ini salah satu cara untuk kita mengganti varietas anggur ya, untuk mengurangi air atau ya intinya air yang mengalir ya, yang biasa membuat busuk. Kemudian cara yang kedua, kita pilih bagian kulit yang paling tebal, kemudian kita potong runcing seperti ini ya. Nah, kenapa kita potong runcing ya? Ini jawabannya agar saat air ini misalnya nanti mengalir keluar, ini bisa turunnya ini ke sini. Jadi nanti kita sambungnya di area yang runcing ini, yang di atas. Tujuannya agar airnya nanti bila menetes ini airnya akan menuju ke sini. Ya, jadi tujuan runcing ini juga
untuk mengurangi air yang pada nantinya pada saat ini sudah kita sambung, ini akan mengalir dari sini. Jadi kita usahakan untuk air itu mengalir ke bawah sini. Jadi ini tips yang kedua ya. Yang pertama, kita lukai bagian bawah dari sambungan yang kita tentukan. Kalau untuk berapa tinggi sambungannya ini terserah teman-teman saja ya. Nah, ini tips yang kedua tadi, kita bikin runcing seperti ini agar air mengalirnya ke sini. Ya, jadi sebenarnya ini juga belum tentu jadi teman-teman. Namun seperti yang saya bilang, ini adalah trik atau cara untuk mengurangi yang biasa terjadi adalah busuk ya. Karena air mengalir terlalu deras sehingga membuat ini busuk. Dan ini adalah trik untuk mengurangi air itu mengalir nanti terlalu deras. Karena biasanya air yang mengalir terlalu deras ini akan menjadikan sambungan kita itu gagal teman-teman ya. Nah, ini pun saya belum tentu jadi teman-teman ya. Namun inilah langkah-langkah yang bisa mengurangi kegagalan daripada top working anggur ini. Jadi buat teman-teman di rumah, kalau mengikuti cara ini, insya Allah ini cara yang biasa saya lakukan dan kebanyakan sih berhasil teman-teman ya. Namun saya belum bisa bilang berhasil karena saya juga tidak bisa mendahului Sang Pencipta ya. Karena semua ini juga karena restu dari Sang Pencipta juga. Jadi saya belum bisa bilang kalau ini pasti berhasil, itu tidak. Karena saya rasa baik pun seorang master sekalipun, saya rasa belum tentu juga langsung berhasil. Kadang harus juga 2 kali atau 3 kali baru berhasil itu bisa. Tapi inilah langkah-langkah atau tips yang bisa teman-teman ikuti di rumah. Semoga berhasil teman-teman ya. Setelah kita potong runcing seperti ini, yang pertama tadi tipsnya ini kita siram 3 hari sebelum penyambungan dimulai agar tidak terlalu deras juga. Kemudian kita lukai bagian bawahnya. Yang ketiga, kita potong runcing ya. Kemudian untuk cara sambungnya ini sama saja seperti crafting pada biasanya. Jadi kita butuh tentu saja parafilm ya untuk membungkus entrestnya. Usahakan entrestnya juga yang baru agar tingkat keberhasilannya ini tinggi. Dan juga pilihlah entres yang memang boot-bootnya ini besar. Syukur-syukur kalau kita sambung langsung bawa bunga, biasanya bisa juga teman-teman ya. Kalau yang potensial boot, ini ada harol ya. Selanjutnya tinggal kita pasang parafilm aja teman-teman ya. Seperti biasanya kita balut dengan parafilm ya untuk entrestnya. Ini satu aja cukup lah teman-teman ya. Kita balut aja. Yang tebal juga nggak apa-apa ya. Parafilm ini sangat mudah sekali pecah ya. Ketika kalau jadi itu bootnya pasti akan pecah karena sangat tipis sekali. Ya, seperti ini. Saya bikin video tidak dipotong-potong agar teman-teman jelas ya. Ya, seperti ini. Kemudian kita siapkan juga pisau ya. Bisa cutter, bisa pisau kulasi. Kalau saya biasanya lebih suka yang baru agar hasilnya ini bisa lebih maksimal ya. Ya. Ini adalah cutter yang baru. Ya, selanjutnya setelah kita tadi kan pilih ya yang bagian kulitnya tebal. Ini kita buka kulitnya aja di bagian yang paling runcing ya. Seperti ini caranya teman-teman ya. Saya pindah ke sini ya. Ini kita buka seperti ini. Kulitnya sangat tebal sekali. Karena ini pohon yang sehat ya, karena rajin dipupuk. Ya, kita buka seperti ini. Enak sekali. Kemudian ini karena kulitnya sudah kita buka, ini bisa kita
hadapkan ke dalam atau keluar sebenarnya sama saja teman-teman ya. Untuk mata bootnya, nah ini satu bagian aja bisa seperti ini ya. Saya fokuskan dulu biar teman-teman lihatnya enak. Nah gini ya, satu sisi aja boleh. Nah saya luruskan dengan mata tunas ya. Ya, usahakan rata seperti ini. Dan bagian bawahnya ini bisa kita sayat sedikit saja ya, seperti ini. Jadi satu bagian pun boleh ya, karena ini memang tadi kan kita hanya kupas kulitnya saja, jadi begini aja udah bisa. Bisa dilihat ya, kalau kita yakin sudah rata, saya tanya ada rata ya. Jadi nyayat ini berapa kali pun boleh teman-teman ya, yang penting hasilnya rata. Tinggal kita masukkan seperti ini ya, saya fokuskan dulu. Nah tinggal kita masukkan aja seperti ini. Intinya kita ngincer presisi, jadi bisa kita fullkan ke sebelah kanan, bisa kita fullkan ke sebelah kiri ya. Intinya tujuannya adalah presisi. Jadi maksudnya bisa kita fullkan ke sebelah kanan atau sebelah kiri, ini boleh. Kemudian tinggal kita balut dengan crafting tape. Nah kita balut teman-teman ya, hasilnya harus presisi ya. Kita balut yang kencang aja teman-teman ya. Jadi inilah cara yang bisa saya lakukan apabila mengganti jenis anggur ya, atau top working ya. Karena memang ada beberapa anggur yang memang saya ganti varietasnya karena tadi ya pembuahannya cukup susah. Karena daripada menunggu yang tidak pasti, mending saya ganti yang pasti-pasti saja ya. Nah, saya memang lebih suka koleksi anggur yang memang gampang untuk dibuahkan. Ya seperti ini teman-teman ya, sampai rapi, yang rapi teman-teman ya, yang kenceng dan rapi ya. Seperti yang saya bilang, ini juga belum tentu berhasil, namun ini adalah kiat-kiat agar top working anggur ini bisa berhasil. Sedikit lagi ya teman-teman ya. Ya, oke, ini sudah selesai teman-teman ya. Oke, selanjutnya tinggal kita kasih tanda ya. Bisa kita gunakan selotip untuk kita kasih tanda agar tidak salah jenis ya, karena kita biasanya lupa ya ini anggur apa yang sudah kita sambung. Makanya kita kasih name tag ya. Ya pakai ini bisa lah. Ya. Kemudian kita gunakan spidol ya, di label H ya, Harol. Tanggalnya adalah 28 Juni ya. Ya, begitu ya teman-teman untuk langkah-langkah top working anggur ya. Harol 28 Juni 806. Ya, terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan saya pada hari ini. Semoga
bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.